السلام لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang umat. Sudah masuk dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita sering mendengar mengucapkan umat. Tetapi tidak masuk di dalam bahasa kita kalau umat adalah apa kemarin? Imam disebut umat tidak lazim di bahasa kita. Padahal itu bahasa Al-Quran. Al-Quran mengatakan Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah umat. Padahal Ibrahim satu orang. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam satu orang. Enggak mungkin yang dimaksud oleh Allah Ibrahim adalah sekumpulan orang. Yang dimaksud adalah imam, pemimpin. Imam apa? Imam tauhid. Bapaknya seluruh para nabi, para rasul. Tidak ada nabi yang bukan anak beliau. Seluruh nabi sampai nabi terakhir Muhammad SAW adalah anak cucu cicit beliau. Enggak ada yang keluar dari jalur beliau. Misalnya beliau punya abang, ya. Enggak ada nabi yang dari jalur abang beliau. Apalagi orang lain. Jadi seluruh para nabi, para rasul kalau ditarik ke atas ketemu di Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, arti umat apa kemarin? Iya, agama itu umat, ya. Mana dalil? Surah Az-Zukhruf. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir di zaman Nabi Muhammad, orang kafir di zaman Nabi Isa, orang kafir di zaman Nabi Musa, orang kafir di zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya, ketika diajak menyembah Allah satu-satunya dengan cara begini, rata-rata jawabnya begini. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami dapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami berada pada satu umat, satu keyakinan, satu agama. Kami ikut. Dan ini penyakit manhaj. Ketika sudah bawa-bawa guru kami, syekh kami, nenek moyang kami, ayah-ayah kami, ini sulit untuk didakwai. Karena bagi mereka yang benar adalah nenek moyang kami, ayah kami, guru kami, syekh kami. Al-Quran dan Sunnah nanti dulu. Ya, Al-Quran dan Sunnah slogannya saja, ucapannya saja. Saya kira nggak ada ahli bid'ah yang mengatakan kami anti Al-Quran dan Sunnah, pedoman kami bukan Al-Quran dan Sunnah. Saya kira nggak ada. Semua firqah seperti itu, hatta Syiah. Cuman Syiah Al-Qurannya kan beda.
Sunnahnya pun beda. Mereka punya perawi-perawi hadis itu beda dengan perawi-perawi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai. Artinya betul-betul mereka itu ngarang. Ya. Bagi mereka Al-Quran sekarang ini kan sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Sudah tidak asli lagi katanya. Al-Quran yang asli itu nanti akan dibawa oleh imam ke-12 kami. 18.000 ayat. Kalau kita kan cuma 6 ribuan kira-kira ya. Mereka mengatakan 18.000 ayat. Dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran kalian sekarang ini, kata mereka, tidak ada satupun yang ada di ayat kami. Berarti beda. Dan itu keyakinan mereka. Kalau toh mereka sekarang masih pakai ini, terutama yang ada di negeri kita, ya sementara, atau takiyah. Maka sudah tidak pantas mereka disebut sebagai kaum muslimin. Sudah agama tersendiri. Ya. Yang terakhir apa? Umat waktu, zaman. Dengan dalil temannya Nabi Yusuf, teman sepenjara, lupa kalau Nabi Yusuf berpesan kepada dia, waddaqara ba'da ummatin. Nah, setelah beberapa umat baru ingat, setelah beberapa waktu, beberapa saat baru ingat. Inilah umat. Ini perlu kita pelajari, perlu beliau bawakan di sini. Karena apa? Karena bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia itu cuman satu arti. Itu pun kadang menyimpang, tidak tepat. Ya. Maka sekali lagi, banyak dari kita yang bingung. Masa Allah dinasihati. Ad-dinun nasihah, kata Nabi. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Bingung kita, nggak paham masa Allah dinasihati. Nah, kenapa? Karena nasihat bahasa Al-Quran dan Sunnah ini, bahasa Arab ini, masuk ke dalam bahasa kita hanya satu arti. Padahal berapa kemarin? 3 arti nasihat. Ketika kita faham 3 arti nasihat, baru kita tahu, oh itu maksudnya menasihati Allah. Nasihat untuk Allah itu maksudnya. Ketika Umar prihatin melihat seorang anak muda cara memanahnya keliru. Habis itu si anak muda ini berbicara bahasa Arab dengan cara yang keliru pula, salah. Umar mengatakan, dibetulkan oleh Umar ya, cara memanah yang benar seperti ini, bukan seperti itu. Kemudian si anak ini berbicara dengan bahasa Arab dengan nahwu yang salah. Kalau sekarang bukan salah lagi, nggak dipakai ya. Ngobrol sehari-hari di Jeddah, di Riyadh, bahkan di Mekah, Madinah, udah nggak pakai lagi ilmu nahwu. Ini nggak pakai ilmu nahwu, mestinya mansub dibikin marfu, mestinya fathah, dhamma. Umar mengatakan, tadi engkau memanah caranya salah, kami sedih. Sekarang engkau berbicara bahasa Arab salah, nggak pakai nahwu maksudnya, kami lebih sedih. Rupanya yang dikhawatirkan oleh Umar terjadi hari ini. Ya, bahasa Arab sudah rusak. Ya, dalam pembicaraan sehari-hari. Kasihan orang Eropa, orang Jepang, orang Indonesia, orang non-Arab yang belajar bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah. Begitu dengar orang ngobrol di pasar, ini ngomong apa? Padahal bahasa Arab.
Ya, nggak sama dengan apa yang dipelajari di pesantren, di sekolah. Yang pelajaran tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kapan marfu, kapan mansub, kapan majrur, udah nggak dipakai lagi. Dan berubah. Ya. Dan berubahnya jauh sekali. Ya na'am jadi haywa kan jauh sekali. Ya. Di luar menjadi bara, kharid menjadi bara, jauh sekali. Seolah menjadi 2 bahasa, 3 bahasa. Ya. Dan antara Mekah dengan Mesir beda. Antara Mesir dengan Yaman beda. Amiyahnya itu beda-beda. Para imam sangat prihatin dengan hal ini. Kalau bahasa Inggris kan nggak rusak. Ngomong bahasa Inggris di Mesir, di Indonesia, di mana, insya Allah sama. Mungkin logatnya aja, aksennya aja yang agak berbeda. Isinya sama. Bahasa Arab betul-betul dirusak, ya, oleh orang Arab sendiri dengan bahasa amiyah itu. Ya. Maka beberapa masyayikh dipuji ketika datang ke negeri kita ini berbicara di hadapan para asatidah memuji. Kenapa? Enggak pakai amiyah sedikit pun. Jadi betul-betul bahasanya fusha sesuai bahasa Al-Quran dan Sunnah. Mestinya seperti itu. Maka orang Mesir berbicara dengan orang Mekah, Madinah, sama patokannya Al-Quran dan Sunnah. Orang Yaman, orang Urdun, Yordan berbicara dengan orang Riyadh, dengan orang Jeddah, sama mestinya. Ya. Sekarang berbeda. Ya. Wal hikmatu min irsalir rusul. Beliau lanjutkan dengan hikmah diutusnya para rasul. Hikmah ini pasti ada. Hikmah zakat, hikmah saum, hikmah salat, hikmah wudu, hikmah tayamum, hikmah azan, hikmah qomat. Adakah? Pasti ada. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Kalau ada perintah Allah yang tidak mengandung hikmah, misalnya Allah menyuruh kita melempar jumrah dan gak ada hikmahnya itu, berarti Allah menyuruh hal yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Cuman nggak semuanya kita tahu. Itu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah kalau kita taati mengandung hikmah. Hanya ada yang tahu, ada yang tidak. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan harus tahu. Itu. Kita sebagai manusia berakal, hikmah di balik perintah Allah, di balik larangan Allah, harus tahu. Ini Mu'tazilah. Kebalikannya siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini ketika Allah menyuruh sesuatu, memang Allah maunya begitu. Ada apa di balik itu? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada hikmahnya. Jadi enggak ada hikmah di balik puasa, sholat, nikah, cari nafkah, berbakti kepada orang tua, enggak ada. Emang maunya Allah seperti itu. Ini Asy'ariyah. Mu'tazilah sebaliknya. Pasti ada hikmahnya semuanya, dan kita harus tahu. Sebagai manusia yang berakal, kita harus tahu. Berarti mereka dituntut hikmah melempar jumroh apa, hikmah mencium hajar aswad apa, hikmah menempelkan badannya di multazam apa. Insya Allah mereka nggak bisa jawab. Sama dengan kita nggak bisa jawab. Memang tidak semua hikmah kita harus tahu. Bahwa pasti ada, betul. Tapi kita tidak harus tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Hikmah zakat, sedekah, tahu insya Allah. Bukan cuma tahu, kita merasakan. Betapa kita merasakan hikmah dari sedekah saat kita menerima sedekah,
tadinya kelaparan jadi bisa makan. Saat kita memberikan sedekah, tadinya pada nangis, nggak bisa bawa ibunya yang sakit parah ke rumah sakit. Begitu kita kasih sedekah, akhirnya pada senang, punya harapan dibawa ke rumah sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun hikmah tayamum, hikmah tidak boleh menyandarkan tangan kiri ke belakang saat kita duduk di lantai. Nggak tahu kita. Tahu dari mana? Hikmah salam ke kanan, ke kiri. Hikmah ruku, hikmah sujud, tidak tahu. Adapun ada, pasti. Karena Allah bukan maha sia-sia. Seluruh perintah dan larangan Allah pasti ada hikmahnya. Ya. Yang bisa ada, bisa tidak, apa? Mirip-mirip hikmah. Tapi bukan hikmah. Kadang ada, kadang tidak. Illah itu kadang ada, kadang tidak. Kalau hikmah pasti ada. Apa illah? Alasan kenapa Rasul melakukan, alasan kenapa Rasul meninggalkan. Nah, itu illah. Nah, untuk illah ini kembali kepada kaidah al-hukmu yaduru bil illah. Ada man kana au wujudan. Hukum yang mengandung ilat, ketika ilat itu hilang, hukum pun ikut hilang. Beda dengan hikmah. Ya. Tahu nggak tahu, yang wajib tetap wajib. Tahu nggak tahu, yang haram tetap haram. Kalau ilat tidak. Ya. Kenapa Rasul menyuruh Aisyah dan beberapa sahabat menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum, bukan wa'alaikumussalam? Kenapa? Karena orang Yahudi memberi salamnya apa? Nggak benar. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assam itu celaka, binasa, bukan salam. Nah, ini ilah. Kenapa Nabi menyuruh Aisyah dan beberapa sahabat menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum? Jawabannya tadi, ilatnya tadi. Oleh karena itu Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, termasuk Imam Bukhari berpendapat, jika Yahudi memberikan salamnya benar, fasih, tidak diplesetkan, betul-betul assalamualaikum, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Karena hukum yang ada ilatnya, ketika ilah hilang, hukumnya ikut hilang. Kenapa Nabi tidak sholat tarawih setiap malam berjamaah di bulan Ramadan? Ada ilahnya? Ada ilatnya? Ada alasannya? Ada. Beliau khawatir jadi wajib, diwajibkan oleh Allah. Beliau khawatir ini akan memberatkan umat beliau. Sesuatu yang sangat memberatkan umat beliau, beliau gak mau. Makanya beliau pernah sholat di dalam Ka'bah. Setelah itu keluar, beliau nyesal. Ya, ini luar biasa rahimnya beliau terhadap kita sebagai umatnya. Kenapa beliau nyesal? Karena ini akan memberatkan umatku. Dengan Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah, berarti sholat di dalam Ka'bah itu sunnah apa tidak? Sunnah. Sunnah, salah satu sunnah adalah sholat di dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat. Menghadap kemanapun boleh. Kalau di luar Ka'bah, menghadap kemanapun tidak boleh, harus menghadap ke Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah kebalikan, menghadap kemanapun boleh. Nah, sunnah kan? Dan ini beberapa sahabat juga ikut. Bisakah kita mengamalkan sunnah yang satu ini? Bisakah? Bisakah? Pernah antum
masuk dalam Ka'bah kelas itu? Ya tentu tidak bisa, berat sekali. Yang bisa cuman para presiden, para raja muslim, pemimpin negara, ya sedikit sekali. Kan jadi berat ini maksud bahwa Nabi menyesal kenapa sudah sholat di dalam Ka'bah, karena akan memberatkan tentunya. Tentu kita semua pingin kan menjalankan sunnah Nabi, tapi nggak bisa, nggak sanggup. Termasuk sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Kalau sampai diwajibkan, tentu akan berat sekali umat ini. Beliau nggak mau. Oleh karena itu, biar tidak diwajibkan, beliau khawatir ini, beliau tidak setiap malam. Nah, apa ini? Ilat. Alasannya, maka ketika ilat itu hilang, alasan itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Oleh karena itu, ketika Rasul wafat, mungkinkah salat tarawih yang tidak wajib berubah menjadi wajib? Ketika Nabi sudah wafat, mungkinkah? Tidak mungkin. Ketika Nabi wafat, maka yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada perubahan. Perubahan itu hanya dimungkinkan ketika Nabi masih hidup, zaman wahyu istilahnya. Disitulah kedalaman ilmu Umar. Maka Umar memerintahkan untuk berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, karena ilahnya sudah hilang. Ya, kembali pada hikmah. Wal hikmatu min irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama, iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Karena orang yang belum kedatangan rasul, belum kedatangan dalil, belum kedatangan dakwah, maka dia tidak serta-merta disalahkan. Seumur hidup nggak pernah sholat. Kenapa? Karena nggak tahu kalau harus sholat segala. Nggak ada yang menyampaikan kepada dia bahwa sholat itu wajib, caranya begini. Bahkan Al-Quran itu apa, Rasulullah, Allah itu siapa, nggak tahu dia. Nggak ada yang ngasih tahu. Belum pernah ada buku yang pernah dia baca tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, tentang Al-Quran. Nah, apakah orang seperti ini akan langsung dimasukkan ke neraka oleh Allah? Jawabnya, tidak. Tidak. Karena belum kedatangan hujjah, belum iqamatul hujjah. Mana dalil? Saya bacakan surat An-Nisa ya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Beliau datang sebagai rasul. Para nabi, para rasul itu, para yang dakwah itu sebagai rasul. Mubasysyirin wa mundhirin. Ada dua tugas utama para nabi, para rasul. Memberikan kabar gembira, nih surga, nikmat Allah, ridha Allah, ini kabar gembira kalau mau taat. Wa mundhirin, dan pemberi peringatan, ini neraka, ini azab kubur, ini sirat, ini mizan, dan seterusnya bagi kalian yang tidak mau taat. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tegak hujjah karena sudah datang para nabi, para rasul. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun udah nggak punya hujjah lagi. Udah nggak bisa mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa menyembah Engkau karena kami nggak tahu kalau harus menyembah Engkau. Udah nggak bisa lagi. Yang bisa ya tadi, orang-orang yang belum kedatangan para nabi, para rasul, juru dakwah. Umatnya Nabi Nuh mau coba-coba bohong. Ketika Allah bertanya kepada mereka,
awalnya bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah risalahku sudah engkau sampaikan kepada umatmu? Dijawab oleh Nabi Nuh dengan jujur, sudah. 950 tahun, siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Mereka nggak ada yang mau kecuali sedikit sekali. Lalu Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, entah berapa ribu, berapa juta ya, apakah kalian bertemu dengan Nuh? Dijawab jujur, iya. Apakah Nuh telah sampaikan risalah dariku bahwa kalian harus menyembah aku satu-satunya, la ilaha illallah dan seterusnya? Dijawab, belum. Mau coba-coba bohong, belum. Gimana kami akan menyembah engkau ya Allah? Nuh tidak menyampaikan apa-apa kepada kami. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi? Engkau punya syahid? Apakah engkau punya istilah kita saksi yang meringankan? Dijawab, punya. Siapa? Belum nanya? Aku punya syahid, aku punya saksi ya Allah, bahwa aku telah sampaikan dakwah kepada umatku bertahun-tahun, ratusan tahun. Mana saksimu? Saksi yang meringankan engkau? Dijawab, Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Jadi kita semua nanti akan menjadi saksi. Kira-kira antum berani menjadi saksi? Kita semua berani menjadi saksi untuk meringankan Nabi Nuh? Berani? Gimana nggak berani? Kita baca surat Nuh, ya, kita yakin betul Al-Quran itu nggak mungkin salah. Walaupun kita tidak sezaman dengan beliau dan umatnya semuanya meninggal, kita belum lahir sama sekali, tapi kita berani menjadi saksi, yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran nggak mungkin salah, bahwa Nuh telah sampaikan dakwah ini kepada umatnya ratusan tahun. Ya, ini luar biasa. Allah memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya, menjadi saksi yang meringankan Nabi Nuh. Yang kedua, Ar-Rahmah, sebagai perwujudan dari kasih sayang Allah kepada manusia. Coba kalau Allah tidak utus satu nabi pun, satu rasul pun, apa yang terjadi? Kafir semua, musyrik semua, fasik semua. Orang kafir pasti musyrik, pasti fasik. Nggak ada orang kafir yang tidak fasik, tidak ada. Kalau orang Islam ada yang fasik, ada yang tidak. Orang Islam ada yang fasik, ada yang tidak. Islam beriman, muslim, tapi masih suka minum khamar, kadang berjudi, jarang sholat, jarang saum, bahkan nggak pernah. Itu kan fasik, ya. Walaupun dia beriman, walaupun dia muslim, walaupun Islam, walaupun ada harapan masuk surga. Adapun orang kafir pasti fasik. Nggak mungkin orang kafir nggak fasik. Loh, kalau dia nggak pernah minum khamar, nggak pernah berjudi, nggak pernah korupsi, nggak pernah membunuh, tetap fasik. Karena tidak sholat. Mana ada orang kafir sholat? Tidak saum. Belum lama kita bahas, tidak sholat dengan berzina, besar mana dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat dengan memperkosa, bukan zina lagi, memperkosa, lebih besar dosanya tidak sholat. Bahkan memperkosa ibunya, kayak apa dosanya? Merinding kita dengarnya, ya.
tetap lebih besar dosa tidak sholat. Sudah kita bahas, termasuk dalilnya antara iblis dengan Adam. Nah, dengan diutusnya para nabi, para rasul, akhirnya manusia bisa tahu, oh, Allah harus disembah, caranya begini, harus saum, harus zakat, harus haji, tidak boleh jual beli dua harga, harus satu harga. Mentang-mentang belinya ngutang, maka harganya naik. Kalau cash tidak naik, cash sekian, ngutang sekian. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan diutusnya para nabi, para rasul, akhirnya kita tahu. Anak pertama dibelikan mobil harga 100 juta, anak kedua dibelikan mobil harga 60 juta. Ternyata ini haram, tidak boleh, ya. Bagi waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, ternyata ini tidak boleh. Memberikan wasiat untuk anak tertua atau anak paling bungsu, anak yang lain tidak diberi, ini juga tidak boleh. Tahu dari mana? Tahu dari para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau bukan dari nabi, bukan dari rasul, hanya dari ulama, bukan dari nabi, ya tentu harus ditolak. Ulama itu hanya penyampai apa yang dari nabi, apa yang dari rasul. Tidak boleh ngarang sendiri. Ketika ngarang sendiri atau tidak ngarang tapi dia tergelincir, keliru, namanya manusia, tentu harus kita tolak. Walaupun keluar dari mulutnya Imam Syafi'i, walaupun keluar dari mulutnya Imam Bukhari, dan lain-lain. Dan ini bentuk kasih sayang Allah terbesar, melebihi Allah menurunkan hujan, memberikan makanan, minuman, kesehatan, jantung, paru-paru, ginjal, dan seterusnya. Luar biasa rahmat Allah kepada kita semua. Nah, yang terbesar adalah Allah mengutus para nabi, para rasul. Karena yang tadi cuman kita nikmati mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, bahkan mungkin cuma 40 tahun, ada yang cuma 20 tahun. Habis itu mati. Adapun diutusnya para nabi, para rasul, kita nikmati miliaran tahun, bahkan triliunan, bahkan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dengan diutusnya para nabi, para rasul. Ya. Yang ketiga, bayanut tariqi al-muwassili ila Allah, untuk menerangkan cara bisa sampai kepada Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa diridhoi oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah. Itu cuman para nabi, para rasul yang tahu. Kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada yang tahu. Nggak mungkin ada yang bisa tahu. Ya, biar Allah senang kita begini nih. Tapi ngarang, nggak pakai, bukan cara nabi, bukan cara rasul, nggak mungkin benar. Ya, hanya dengan para nabi, para rasul, kita jadi tahu. Oh, 2 rakaat. Oh, kalau witir harus ganjil. Oh, yang baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah itu yang dengar ternyata, bukan yang azan.
Ya. Oh, kalau salat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukan dengan usolli. Ya. Begitu juga wudu diawali dengan bismillah sambil menyela-nyela jari tangan, bukan dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadathi dan seterusnya. Ini tahu dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain itu cuma penyampai, di mana para penyampai itu tidak maksum, bisa benar bisa salah. Ya. Walaupun sekali dua kali ya salah, jangan kita ikuti. Ya. Walaupun sekali berimam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, siapapun. Bahkan sudah sering kita bahas Abu Bakar dan Umar sekalipun, ketika mengucapkan sesuatu yang keliru, yang salah, tidak boleh kita ikuti. Dan itu ada contohnya. Ya. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa yang tidak pernah salah hanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kalau salah langsung dibetulkan, langsung diluruskan, hanya Nabi SAW. Selain beliau tidak. Abu Bakar salah, Allah biarkan. Umar salah, Allah biarkan. Utsman salah, Allah biarkan. Dan itu ada, walaupun sekali lagi satu dua. Nah, bagi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang maksum hanya Rasulullah SAW. Selain beliau tidak ada yang maksum. Maka kalau salah tinggalkan, dan itu mudah, enteng. Berbeda dengan firqah-firqah dolal itu berat untuk mengatakan dalam hal ini guru kami salah, berat sekali. Dalam hal ini syekh kami salah, berat. Dan mereka nggak terima. Masa Imam Syafi'i salah, masa Imam Bukhari salah, masa ya bahkan ustadznya sekedar ustadz, sekedar syekh, sekedar guru, nggak boleh salah. Padahal sekelas Abu Bakar dan Umar saja Allah bikin salah. Li'annal insana la ya'rifu, karena manusia gak mungkin tahu ma yajibu lillah ala wajhi tafsil, apa yang wajib dilaksanakan terhadap Allah secara tafsil, secara rinci. Kalau secara mujmal barangkali ya, oh kita wajib sholat. Sholatnya seperti apa? Karena harus dirinci. Takbirnya berapa kali? Apakah setiap takbir harus mengangkat tangan? Apakah ketika Nabi bertakbir itu otomatis mengangkat tangan? Apakah ketika dikatakan Nabi sholat mayat takbir 4 kali berarti mengangkat tangan 4 kali? Yes. Nah, ini tafsir bahwa Nabi bertakbir 7 kali di rakaat pertama, bertakbir 5 kali di rakaat kedua dalam surat Id. Apakah itu berarti ngangkat tangan? Apakah setiap takbir ngangkat tangan? Nabi dari duduk ke sujud, apakah bertakbir? Nabi dari duduk ke sujud, apakah bertakbir? Nabi dari sujud ke duduk, apakah bertakbir? Bertakbir apa tidak? Jelas. Apakah ngangkat tangan? Tidak. Kecuali ahyanan ya. Artinya ketika dikatakan Nabi bertakbir tidak otomatis ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan pasti bertakbir atau sami Allahu liman hamidah. Apa ini? Tafsir rinci, bukan mujmal, dan itu miliknya Ahlus Sunnah. Ketika berbicara tentang tafsir, ini miliknya Ahlus Sunnah. Yang bukan Ahlus Sunnah sulit untuk tafsir. Cuman garis besar saja, ngomongnya secara garis besar. Ya. Maka mereka menuduh Ahlus Sunnah, menuduh kaum salaf
anti salawat, anti tahlil, ya, mujma'. Harus dirinci, anti salawat yang bagaimana? Salawat yang bid'ah, yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, betul anti. Kalau salawatnya ada contoh dari Nabi, salawat Ibrahim, setiap hari kaum salaf mengucapkan. Dan setiap kali mendengar nama Nabi disebut, ditulis, selalu dengan sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Ya. Imam Bukhari tidak menulis sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali menulis qala Rasulullah, tidak diikuti sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, dengan ucapan. Setiap kali Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain menulis hadis qala Rasulullah, selalu diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beda dengan cetakan hari ini. Cetakan hari ini begitu mudah untuk menyertakan sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang agak kecil gitu. Di zaman Imam Bukhari, Muslim tidak mudah. Tentu menjadi panjang tulisannya, kan? Maka boleh menulis nama beliau, apa Muhammad, apa Rasulullah, apa Nabi Allah, tanpa salawat, tapi dengan lisan. Ya, itulah 3 hikmah diutusnya para nabi, para rasul. Ada pertanyaan, silakan. Ya.